Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Maulidia Apriananda dan NIM-nya yaitu P2784124024063. Saya berasal dari program studi sarjana terapan semester 1 dan berasal dari kelompok F. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai APAR atau alat pemadam api ringan. Selamat datang teman-teman dalam perjalanan penjelajahan cara kerja dan cara penggunaan alat pemadam api ringan yang menakjubkan. Nah, untuk slide yang pertama yaitu ada cara kerja dari APAR itu sendiri dan jenis-jenis dari APAR. Yang pertama ada air. Nah, kalau air itu bentuknya air yang ada di dalam tabung itu sendiri. Nanti air tersebut akan dikeluarkan melalui selang yang ada dalam tabung pemadam kebakaran itu. Nah, kalau air sendiri hanya cocok untuk digunakan pada kebakaran kelas A. Lalu yang kedua ada busa. Busa yang keluar dari APAR nantinya membentuk lapisan di permukaan bahan yang terbakar dan memisahkan antara oksigen dari bahan bakar tersebut. Nah, kalau busa sendiri itu cocok digunakan dalam kebakaran kelas A dan B. Yang ketiga yaitu ada serbuk kering kimia atau serbuk kimia kering, dry chemical powder. Nah, biasanya itu tuh berisi tepung kering dari sodium bikarbonat dan ada gas nitrogen sebagai pendorongnya. Untuk gas sebagai pendorongnya itu bisa diletakkan di dalam tabung atau di luar tabung pemadam kebakaran. Nah, nantinya serbuk kimia yang keluar dari tabung pemadam kebakaran itu akan menyelimuti bahan yang terbakar hingga apinya padam. Untuk serbuk kimia kering ini cocoknya digunakan di kelas A, B, dan C, kelas kebakarannya. Terus yang keempat ada gas halon. Nah, gas halon sendiri ini nantinya akan menyerap panas dan radikal bebas dari api yang muncul dan akan mudah untuk memadamkan api itu. Nah, namun penggunaan APAR jenis gas halon ini itu sudah tidak diperbolehkan lagi digunakan karena dapat merusak ozon yang ada di bumi ini. Nah, dan yang terakhir yaitu karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida atau CO2 yang keluar dari APAR ini nantinya itu dengan cara menyelimuti api yang diupayakan agar terpisah dari oksigennya itu. Nah, APAR jenis CO2 ini cocok digunakan di kebakaran kelas B dan juga C. Lalu kita masuk di cara penggunaan dari APAR atau alat pemadam api ringan jenis CO2 atau karbon dioksida. Cara penggunaan dari APAR jenis CO2 atau karbon dioksida ini bisa dengan menggunakan teknik yang dinamakan teknik PAS. Untuk huruf P yang ada dalam PAS ini yaitu pull the pin atau buka dan tarik kunci pengaman yang ada pada tabung pemadam kebakaran. Lalu huruf A yang ada dalam PAS ini yaitu aim the low at the base of flame-nya. Itu artinya arahkan nozzle atau corong dari selang itu ke sumber api yang ada. Lalu huruf S pada PAS. Huruf S pertama yang ada pada PAS ini yaitu squeeze the handle. Squeeze the handle yaitu seperti menekan tuas yang ada pada tabung pemadam kebakaran itu untuk mengeluarkan isinya yaitu gas karbon dioksida atau CO2 itu dari tabung pemadam kebakaran melalui selang dan juga nozzle yang ada. Lalu huruf S yang terakhir pada PAS itu sweep side to side yang berarti arahkan nozzle dari sisi ke sisi lainnya secara perlahan untuk meratakan seluruh area yang terbakar itu. Setelah kita mengenal cara penggunaan dari APAR jenis CO2 menggunakan teknik PAS, sekarang kita akan masuk kepada bagian-bagian dan fungsi dari setiap bagian-bagian yang ada dalam tabung pemadam kebakaran. Bagian pertama yang akan saya sampaikan yaitu handle atau tuas yang berfungsi untuk mengeluarkan CO2 itu dari
dalam tabung pemadam kebakaran melalui bantuan selang dan juga nozzle. Lalu yang kedua ada safety pin. Nah, safety pin sendiri itu berfungsi untuk menahan tuas atau handle pada saat apar itu tidak digunakan. Nah, safety pin itu bisa kita bahasa Indonesiakan sebagai kunci pengaman. Lalu yang ketiga ada pressure gauge. Pressure gauge sendiri berfungsi untuk menunjukkan tekanan yang ada dalam apar saat apar tersebut kita gunakan. Terus yang keempat ada hose atau selang. Nah, selang ini berfungsi untuk menyalurkan gas yang ada di dalam ke arah sumber api. Lalu yang kelima ada nozzle. Nozzle ini menyalurkan gas agar tepat sasaran pada arah sumber api. Lalu yang keenam ada tube atau tabung yang berfungsi sebagai tempat gas atau media itu disimpan untuk memadamkan api. Yaitu yang gasnya itu disimpan dalam tabungnya itu. Terus habis itu yang terakhir atau yang ketujuh ada sabuk tabung. Sabuk tabung ini berfungsi sebagai tempat pengaman dari nozzle atau si corong penghujung selang itu agar tidak menggantung dan mudah saat nantinya akan digunakan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai cara kerja dan cara penggunaan serta bagian-bagian dari apar itu sendiri. Saya mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang enak untuk didengar bagi penonton. Terima kasih banyak atas antusiasmenya untuk menonton video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.